Shalom, hari ini saya akan membahas apa yang saya dapat di ayat 9 dari 1 Tawarik 28 ini yang bunyinya, "Dan kau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, karena Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Dia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan dia, karena dia hendak membawa engkau untuk selama-lamanya." Daud pun berkali-kali menekankan bahwa Tuhan adalah Allah Israel, Allah atas dirinya dan Allah atas kerajaannya. Dengan penekanan ini, Daud memotivasi Salomo dan bangsanya untuk menjaga relasi dan kesetiaan kepada Tuhan. Instruksi Daud yang kita lihat di sini untuk Salomo ialah agar Salomo mengenal Allah, meladeni dan mencari Dia dengan tulus, ikhlas dan rela hati. Mengenal Allah sungguh-sungguh berupaya menaati kehendaknya tentang diri dan jalannya. Mengenal Allah hidup dalam persekutuan erat dengan Allah dan firman-Nya. Meladeni Allah juga berfaedah menambahkan kuasa kerajaan dan kebenarannya. Pesan yang terpenting yang disampaikan Daud bukan tentang pemerintahan. Pesan yang terpenting dikatakan Daud adalah bagaimana cara kita membangun hubungan dengan Tuhan. Pada mulanya, Salomo memperhatikan segala sesuatu yang diajarkan ayahnya, tetapi kemudian dia meninggalkan Allah. Dan ketika Salomo hidupnya berpaut sama Tuhan, Israel menjadi negara besar, negara yang ditakuti bangsa-bangsa. Jadi yang kita harus pikirkan itu apa yang bisa kita wariskan kepada adik dan teman-teman kita tentang Tuhan, tetapi bukan tentang materi, tetapi tentang hubungan dengan Tuhan. Time is money adalah pepatah Inggris yang artinya waktu adalah uang. Dan pepatah ini sudah dipercaya banyak orang di dunia, sehingga mereka menggunakan sebagian besar waktu mereka untuk melakukan kegiatan yang produktif untuk menghasilkan uang. Di tengah kesibukan dalam menjalankan aktivitas atau pekerjaan, seolah waktu terbuang tanpa makna karena jauh dari Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat. Lalu, bukankah Tuhan Yesus sendiri yang memerintahkan umat-Nya untuk bekerja? Seperti tertulis dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10b yang berbunyi, "Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan." Jadi bagaimana kita tetap bisa menjalin hubungan dengan Tuhan di tengah kesibukan kita? Waktu untuk Tuhan bukan hanya ketika kita lagi saat teduh di pagi atau malam hari. Semua waktu bisa kita jadikan waktu sulung untuk fokus pada Tuhan dan menyimpan firman-Nya dalam hati yang bakal jadi landasan tindakan kita. Misalnya, waktu kita sibuk beraktivitas atau kerja, waktu tidak akan terbuang dengan sia-sia bila kita selalu sharing dengan partner kerja kita yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Dia seperti seorang konsultan yang sangat memahami pekerjaan kita. Pengetahuannya tidak terbatas hanya pada masa lalu atau saat ini, tapi masa depan pun dia sangat paham. Hal ini sangat besar pengaruhnya dalam pekerjaan kita. Misalnya, saat kita mau mengambil keputusan tentang tindakan yang akan diambil, bila kita mendengar suara Tuhan Yesus, langkah-langkah yang kita ambil berpotensi aman dan menguntungkan. Bila bertindak sembarangan, kemungkinan bisa mendatangkan masalah. Yang perlu kita latih adalah membiasakan konsultasi dengan Tuhan Yesus di waktu-waktu kerja kita, lalu mempunyai telinga yang perlu dibiasakan juga untuk mendengar Dia.
Ini adalah gambaran usaha kita untuk meningkatkan hubungan yang makin intim dengan Tuhan Yesus, Sang Maha Tahu. Dan hal ini juga akan jadi habit baru kita. Lalu bagaimana caranya agar bisa mendengar suara Tuhan dan mendapat tuntunan darinya? 1. Biasakanlah menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan melalui doa, memuji Tuhan, atau membaca serta merenungkan firman Tuhan dalam hari-hari kita. Firman Tuhan yang kita renungkan tidak akan pernah terlihat sama saat kita memiliki kisah di baliknya. Kisah itulah rema yang memberi kita kelegaan dan kekuatan. 2. Amsal 3 ayat 6 mengatakan, "Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu." Hendaknya kita mengakui kehendak Tuhan sebagai keinginan tertinggi kita, lalu senantiasa mengharapkan pengarahan dari Dia dalam setiap rencana atau tindakan kita dalam doa dengan ucapan syukur. Maka Tuhan akan meluruskan jalan kita, serta menyingkirkan semua halangan dan memungkinkan kita mengambil tindakan yang benar. Setelah kita mendengar suara Tuhan dan melakukannya, lalu apa hasilnya? Seperti kita ketahui dalam kisah Daniel, saat karirnya naik sebagai pejabat tinggi, Daniel tentu sangat sibuk. Namun di tengah-tengah kesibukannya, dia tetap mengutamakan Tuhan dalam hidupnya seperti yang tertulis di dalam Daniel 6 ayat 10b. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bahkan ketika maut mengancam sekalipun, dia tetap menghadap Tuhan karena cintanya pada Tuhan mengalahkan ketakutan akan kehilangan nyawanya. Apa akibatnya? Karena kedekatan hubungannya dengan Tuhan, maka Tuhan memberi karunia penglihatan ataupun hikmat untuk mengetahui mimpi raja, serta menginterpretasikan mimpi tersebut tentang hal-hal yang terjadi pada kerajaan tempat dia bekerja, bahkan kehidupan manusia pada akhir zaman. Hikmat yang didapat Daniel dalam menginterpretasikan mimpi ini membuat Raja Nebukadnezar jadi kenal dan kagum pada Tuhan Allah yang disembah Daniel. Bahkan akibat tuntunan Tuhan untuk tetap setia menyembah Tuhan, akhirnya menyelamatkan dia dari kematian saat di gua singa pada masa pemerintahan Raja Darius. Dan akhirnya Raja Darius langsung mengumumkan ke seluruh penjuru wilayah kekuasaannya supaya orang-orang takut dan gentar kepada Allah Daniel. Daniel 6 ayat 26. Amazing. Jadi hal itu juga bisa terjadi pada kita yang akan dipakai Tuhan sebagai alatnya dalam aktivitas atau pekerjaan kita untuk memuliakan namanya lewat karya-karya spektakuler yang kita dapatkan, baik melalui mimpi atau pendengaran akan suara Tuhan, atau bisa juga melalui keyakinan-keyakinan dalam hati kita untuk mengambil langkah-langkah tertentu yang memimpin ke arah keberhasilan. Jadi jangan lagi percaya pada falsafah time is money, karena waktu bukan hanya sekedar uang, tapi waktu adalah kesempatan untuk mendekatkan diri pada Tuhan Sang Sumber Pengetahuan dan Berkat. Tuhan Yesus memberkati. Sekian sharing dari saya, terima kasih.